Selamat pagi, ibu-ibu yang terkasih. Kita bersyukur pada hari Jumat ini kita boleh kembali bertemu di dalam persekutuan Komisi Wanita. Ibu-ibu, mungkin dalam menghadapi hari-hari kita ada begitu banyak tantangan, pergumulan yang mungkin Tuhan izinkan kita alami. Tapi kita bersyukur pada hari ini kita kembali boleh datang bersekutu dengan Dia. Kita bersyukur kita punya Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa mengasihi kita. Dia yang senantiasa menolong kita dalam setiap apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Mari kita mau bersama-sama memulai ibadah kita. Kita naikkan pujian, Kaulah Bapa yang baik. Dialah Bapa kita yang baik, yang senantiasa mengasihi kita. Bapa kita yang setia. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan jalan sendiri. Katakan, kasih-Mu bagaikan embun. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang, janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya hanya Padamu, percaya padamu, Kau Bapa ya. Mari ibu-ibu kita naikkan pujian sekali lagi. Kaulah Bapakku yang baik. Kaulah Bapakku yang tidak pernah merancangkan yang jahat bagi anak-anaknya. Jangan yang jahat. Bahkan Dia adalah Bapa kita yang setia, yang senantiasa mengasihi kita, yang menuntun hidup kita. Setia, tak pernah biarkan ku jalan Katakan, kasih-Mu bagaikan embun yang baru. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Katakan, kasih-Mu bagai embun. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya hanya Padamu, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Janji-Mu yang menopang hidupku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Mari kita berdoa ibu-ibu. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini kami boleh kembali datang bersekutu dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk tuntunan-Mu yang Tuhan terus berikan bagi kami hari lepas hari. Baik kami sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu di tengah tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam keluarga. Mungkin ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak pergumulan. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Bahkan Engkau senantiasa setia dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang senantiasa baru setiap hari dalam kehidupan kami. Dan juga untuk janji-Mu yang akan setia menopang hidup kami apapun kondisi saat ini yang mungkin sulit bagi kami.
Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh kembali datang memuji dan menyembah-Mu. Biarlah hati kami boleh limpah dengan syukur, mengucap syukur atas semua kebaikan dan berkat-Mu yang masih Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengundang ibu-ibu untuk bangkit berdiri. Ibu-ibu, kita bersyukur di tengah kondisi ibu-ibu di rumah, kami di sini. Tapi kita bersyukur kita boleh datang bersama-sama memuji Tuhan dengan hati yang bersyukur ya. Kita naikkan pujian, datanglah ke bait-Nya dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersuka, sebab Dia baik. Datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati yang bersuka, dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita, betapa baiknya bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersama-sama katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih. Ibu-ibu sekali lagi kita naikkan pujian ini. Datanglah ke bait-Nya dengan hati yang bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati yang bersuka, dengan hati. Mari kita merasakan kebaikan-Nya. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik ibu-ibu, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Mari kita bersyukur kepada Tuhan sekali lagi, sebab Dia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih. Bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya sekali lagi, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ya, silakan duduk kembali ibu-ibu. Kita bersyukur di tengah kondisi yang kita alami pada saat ini, tengah pandemi, meskipun kita tidak bisa bertemu secara muka dengan muka, tapi setiap pemeliharaan Tuhan terus bagi ibu-ibu sekalian. Mari kita akan lanjutkan pujian kita dalam Ibrani 3 ayat 5 dan 8 berkata, karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Sebab Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini
dan sampai selama-lamanya. Mari kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita naikkan pujian, apapun yang terjadi dalam hidup kita, tidak pernah kita meragukan kasih Tuhan. Karena Dia sudah berjanji, Yesus itu tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kasih-Nya bagi setiap kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Meskipun lewat gunung yang tinggi, mungkin dalam lembah yang curam, jangan pernah kita meragukan akan janji-Nya. Meragukan janji-Mu Tuhan, firman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkan. Bahkan tiada yang mustahil bagi Dia. Yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Ibu-ibu, kita rekam ini sekali lagi. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam hidupku, jangan pernah kita meragukan kasih-Nya. Ku ragukan kasih-Mu Tuhan, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang suram, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkan. Bahkan tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Katakan, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Amin. Biarlah pujian ini boleh menguatkan kita, ibu-ibu. Meskipun ada begitu banyak tantangan, begitu banyak pergumulan yang Tuhan izinkan kita alami. Kita mau terus berpegang pada Dia, karena kita percaya bagi Dia tidak ada yang mustahil. Yang harus kita lakukan adalah kita harus meletakkan percaya kita kepadanya. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Guru Injil Ferry Irawan. Kita akan mempersiapkan, kita naikkan pujian, Aku dan Seisi Rumahku. Biarlah pujian ini boleh mengajak kita dan setiap keluarga kita boleh bersama-sama melayani Tuhan, boleh mengandalkan Tuhan di dalam setiap apa yang kita alami, yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Bersatu dalam kasih. Bersatu dalam kasih, bersama melayani. Bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami. Ini rindu kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakan-Mu, memuji dan memuliakan-Mu. Penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku, penolong dalam hidupku, aku dan seisi rumahku, mengangkat tangan mengandalkan-Mu. Bersatu
Oke, sekali lagi, bersatu dalam kasih. Bersatu dalam kasih, bersama kita melayani. Bersama melayani dan saling mengampuni. Dan saling mengampuni. Ini doa kami, inilah rindu kami. Ini rindu, katakan bersama-sama, aku dan seisi rumahku. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakanmu, penebusku, penyamatku, bahkan penolong dalam hidupku, nolong dalam hidupku. Aku dan seisi mengangkat tangan mengandalkanmu, mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Katakan kepada hambanya. Mari kita bersatu hati, kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Engkau memanggil kami menjadi keluarga-keluarga orang percaya. Engkau memanggil kami menjadi keluarga-keluarga yang mencintai Tuhan. Bukan hanya kami Tuhan, tapi menjadi kerinduan kami, anak-anak kami, seisi rumah tangga kami Tuhan. Sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat buat hidup setiap kami. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Dan biarlah kami bersama-sama kembali dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan ini pun juga meneguhkan komitmen kami menjadi keluarga yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Karena itu kami mohon kiranya Tuhan sendiri yang berbicara bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi yang ada. Sehingga berkat firman Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi satu kekuatan bagi setiap kami. Bagaimana kami menjalankan pemuritan di tengah-tengah keluarga kami. Berbicaralah bersiap kami Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Serta juga hamba-Mu dalam segala keterbatasan yang ada. Tuhan, Engkau memakai menjadi alat di tangan Tuhan, menyampaikan apa menjadi isi hati Tuhan bagi setiap ibu-ibu yang bersama-sama beribadah dan bersekutu pada pagi hari ini. Berbicara kepada kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom ibu-ibu sekalian, secara khusus ibu-ibu yang ada di rumah, yang menyaksikan tayangan YouTube ini, dan kami percaya dan saya percaya, setiap kita sungguh-sungguh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari bersama-sama kita akan melihat bagian firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah pemuritan dalam keluarga. Kita akan melihat beberapa bagian firman Tuhan. Yang pertama dari Kisah Para Rasul, pasal ke-16 ayat yang pertama. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Demikian firman Tuhan. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Dan kita lanjutkan surat Rasul Paulus kepada Timotius. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saya akan lanjutkan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-10, ke-11, dan kemudian saya lanjutkan 14 hingga ke-17. 2 Timotius 3 ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Ayat ke-14, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu
dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian jauh dengan firman Tuhan pada hari ini. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam kasih Kristus, kita tahu bahwa orang tua adalah figur pertama yang dikenal oleh anak-anak mereka. Ketika anak itu masih kecil, masih bayi gitu ya. Maka orang tua adalah figur yang pertama kali dikenalkan pada mereka. Dan anak-anak itu ketika mereka bertumbuh dari bayi menjadi kanak-kanak, menjadi remaja, ibu-ibu sekalian. Maka kita tahu mereka mengamati, mereka mendengar, mereka melihat setiap perilaku orang tua mereka. Dan dengan demikian kita tahu, mau tidak mau, maka orang tua, khususnya ibu-ibu, ya, orang tua itu harus memberikan satu contoh keteladanan bagi anak-anak mereka. Dan kita percaya, anak-anak ketika mereka melihat, itu ya, bagaimana perilaku orang tua mereka, maka itu sudah tersimpan dalam pikiran mereka. Dan apakah orang tua telah menunjukkan sebuah keteladanan yang baik, atau sebaliknya ibu-ibu sekalian, orang tua justru memberikan satu keteladanan atau role model yang buruk bagi anak-anak mereka. Sehingga anak-anak mereka bertumbuh, mereka melihat satu figur, satu contoh bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka. Nah, disinilah kita bisa melihat bagaimana pemuritan di tengah-tengah keluarga itu menjadi satu hal yang sangat penting di tengah-tengah keluarga. Nah, apa itu pemuritan keluarga, ibu-ibu sekalian? Kalau kita berbicara tentang masalah pemuritan keluarga, maka kita melihat ada kata pemuritan di sana. Nah, pemuritan itu adalah satu kata yang saat ini tren di tengah-tengah gereja Injili. Ya, dalam 10-15 tahun terakhir ini, ibu-ibu sekalian. Kalau mungkin 20, 30, 40 tahun yang lalu, kata pemuritan itu adalah satu kata yang asing bagi kita mungkin. Mungkin bagi ibu-ibu yang berumur 45, 50 ya, 60 tahun tuh ya. Mungkin 30 tahun yang lalu tuh ya. Kita nggak terlalu merasa ada kata pemuritan tuh di tengah-tengah gereja. Seakan-akan kata itu menjadi satu kata yang hilang, yang diabaikan oleh gereja. Dan kemudian gereja tersadar bagaimana pemuritan jadi satu hal yang dibutuhkan di tengah-tengah kehidupan setiap kita. Apalagi ibu-ibu sekalian, bagaimana pemuritan itu ditekankan oleh Tuhan Yesus sendiri ketika Tuhan Yesus memberikan satu amanat agung. Pada waktu itu dalam Matius 28 ayat 19-20, pada saat Tuhan Yesus pada saat terakhir bertemu secara fisik dengan para murid-murid. Dan ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga, Tuhan Yesus menitipkan satu pesan yang luar biasa dalam amanatnya. Tuhan katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala yang telah kuperintahkan kepadamu. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus sudah memberikan satu amanat ini. Karena itu pergilah, dan dikatakan apa? Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan itu menjadi satu hal yang penting untuk kita pelajari pada hari ini. Oleh karena itu secara sederhana, soalnya pemuritan itu adalah menjadikan seseorang menjadi murid Kristus. Itu secara sederhananya, ibu sekalian. Nah, kalau kita masuk dalam pemahaman berikutnya tentang pemuritan dalam keluarga, maka seringkali orang tua Kristen punya salah dalam pemahaman. Kesalahannya apa? Orang tua Kristen ketika memahami pemuritan di tengah-tengah keluarga itu disamakan dengan parenting, ibu-ibu sekalian. Nah, seringkali kita dengar ya, parenting ya. Ada seminar-seminar parenting, komisi-komisi Pak Sutri mengadakan pelatihan-pelatihan parenting. Dan itu menjadi satu hal yang sangat dibutuhkan. Dan itu dipikirnya itu sama dengan pemuritan ibu sekalian. Tapi kita tahu bahwa parenting adalah cara membesarkan anak agar anak memiliki moral yang baik. Itu parenting ibu sekalian. Dan itu menjadi satu hal yang dibutuhkan oleh orang tua pada masa kini. Sehingga itulah mengapa ada begitu banyak seminar-seminar baik diselenggarakan oleh gereja maupun diselenggarakan oleh sekolah-sekolah Kristen tentang parenting ini ibu-ibu sekalian. Karena apa? Karena parenting dianggap sebagai sebuah senjata yang ampuh gitu ya. Yang bisa mengatasi anak-anak.
Apalagi kita mungkin memiliki anak-anak di rumah yang susah diatur, yang nakal dan sebagainya ibu sekalian. Sehingga mereka membutuhkan teknik-teknik atau cara-cara bagaimana mengasuh membesarkan anak sehingga anak itu punya moral yang baik. Dan itu menjadi satu cara yang ampuh juga yang membuat orang tua tidak lagi susah dalam membesarkan anak mereka. Agar anak mereka berperilaku baik. Itu parenting ibu-ibu sekalian. Tapi saya mau katakan pada pagi hari ini, parenting bukan pemuritan. Tetapi parenting dibutuhkan di dalam gereja Tuhan. Karena apa? Karena parenting itu menjadi sebuah jembatan. Saya katakan sekali lagi itu ya. Parenting itu menjadi sebuah jembatan kepada pemuritan di tengah-tengah keluarga Kristen. Nah, bagaimana caranya agar terjadi pemuritan di tengah-tengah keluarga? Saya sangat tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai 17 yang tadi kita baca terakhir itu ya. Maka ada 2 poin saya mau katakan pada pagi hari ini. Poin yang pertama, bagaimana pemuritan itu terjadi di tengah-tengah keluarga. Maka yang pertama adalah pemuritan dalam keluarga itu adalah sebuah sinergi antara orang tua dan gereja. Saya katakan sekali lagi, pemuritan dalam keluarga itu tidak terjadi hanya dalam keluarga. Tapi sebuah sinergi antara orang tua dan gereja di sana. Ibu-ibu sekalian, jika kita perhatikan memang benar ya. 2 Timotius 1 ayat 15 tadi dikatakan bahwa iman mula-mula dari seorang Timotius itu ditanamkan dari keluarga. Secara khusus dikatakan melalui neneknya Louis dan ibunya Eunike. Dan itu menjadi satu hal yang penting. Ini sebuah kebenaran. Bagaimana seorang anak, penanaman iman yang mula-mula itu harus dikerjakan oleh keluarga sendiri. Dan itu sudah dikerjakan oleh mereka. Karena apa? Karena kalau kita bisa melihat dalam kisah para rasul dikatakan bahwa ayah mereka adalah seorang Yunani. Yang tidak memiliki akar keyahudian. Tidak memiliki akar pemahaman tentang Taurat Tuhan. Dan tidak memiliki akar pengenalan akan Allah yang benar. Sehingga mengapa neneknya, mamanya gitu ya, berperan penting untuk menanamkan iman yang benar itu kepada seorang Timotius di sana. Tetapi pertumbuhan iman seorang Timotius tidak hanya terletak dalam diri seorang nenek dan ibunya. Karena kita tahu bahwa Timotius pada akhirnya dia juga bertumbuh dalam iman karena dia mengenal seorang rasul, hamba Tuhan yang bernama Paulus. Nah, disinilah kita bisa tahu bagaimana satu sosok seorang hamba Tuhan itu juga sangat berperan dalam pertumbuhan iman seseorang anak. Dan itu juga dikatakan oleh Rasul Paulus ketika dia berbicara kepada Timotius. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 10 dan 11a. Saya akan bacakan sekali lagi bagi kita. Rasul Paulus katakan, tetapi engkau Timotius gitu ya, telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan Ikonium dan di Listra. Perhatikan di sana bahwa Timotius belajar tentang apa? Mengikuti ajaran yang diajarkan oleh seorang Rasul Paulus. Cara hidupnya, pendiriannya, iman, kesabaran, kasih, ketekunan. Bahkan belajar bagaimana mereka bertahan di tengah-tengah segala penderitaan yang ada. Dan jelas, meskipun penanaman iman mula-mula itu dilakukan di tengah-tengah keluarga, tapi kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus di tengah-tengah gereja Tuhan punya peran yang penting. Bagaimana menumbuhkan iman seorang Timotius sana. Dan ini prinsip bagi setiap kita ibu-ibu sekalian. Prinsipnya adalah, yang pertama adalah, pertama-tama pemuritan itu harus dikerjakan oleh keluarga sendiri. Oleh orang tua. Orang tua wajib menanamkan iman yang benar itu kepada anak-anak mereka. Tetapi selanjutnya, ketika anak itu mulai bertumbuh besar, ibu sekalian, maka orang tua tidak bisa sendirian. Orang tua perlu bersinergi dengan gereja Tuhan. Orang tua perlu bersinergi kepada hamba-hamba Tuhan. Bahkan juga mungkin ketika anak-anak bersinergi dengan lause-lause sekolah minggu, gitu ya. Bagaimana anak itu perlu bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan yang lebih lengkap lagi dalam hidup mereka. Dan itu bukan hanya dikerjakan oleh orang tua. Orang tua mungkin tidak akan pernah cukup mengerjakan itu. Butuhkan satu kerjasama yang baik
bersama dengan gereja Tuhan di sana. Nah, kesalahan yang seringkali timbul yang terjadi dalam pemikiran orang tua adalah ketika orang tua salah paham dan menganggap bahwa ya gerejalah yang pertama-tama perlu, yaitu ya menumbuhkan iman anak kami, gitu ya. Gerejalah yang bertanggung jawab supaya anak kami itu menjadi anak yang kenal Tuhan. Tidak demikian, ibu-ibu sekalian. Anggapan itu seringkali muncul karena apa? Karena banyak sekali orang tua Kristen pada masa kini, mereka selalu sibuk, ya. Mereka sibuk dan mereka tidak memperhatikan anak mereka. Itulah mengapa seringkali anak-anak seringkali berkata gitu kan. Kalau kita seringkali mendengar ya beberapa waktu yang lalu gitu ya. Aduh papa sibuk gitu ya, mama arisan gitu ya. Itu kan seringkali kita dengar begitu ya. Tapi mungkin masa kini berbeda ibu-ibu sekalian. Masa kini mama-mama mungkin sudah gak lagi arisan. Karena apa? Karena cicilan rumah mungkin sudah mulai besar nih ya. Harus nyicil rumah itu ya. Makanya papa sibuk bekerja, mama sibuk bekerja, semuanya bekerja, pulang malam gitu ya. Dan anak-anak tidak terurus lagi. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang tua Kristen gitu ya. Baik sadar maupun tidak sadar seringkali melepaskan tanggung jawab mereka untuk menanamkan iman yang mula-mula itu kepada anak-anak mereka. Dan itu kemudian dilepaskan dan dialihkan sepenuhnya kepada gereja Tuhan. Nah ini suatu pemahaman yang salah, suatu pemahaman yang keliru. Karena pada akhirnya orang tua itu seperti detektif ibu-ibu sekalian. Yang cuma memantau itu ya, memantau gereja itu ya. Kalau anaknya ada yang salah, nah ini salahnya siapa ini? Gitu ya. Losus siapa yang salah ini? Hamba Tuhan siapa yang salah ini? Gitu ya. Dan tidak pernah memeriksa pada dirinya sendiri. Apakah orang tua sudah menanamkan iman yang benar itu kepada anak-anak mereka. Dan itu seringkali terjadi. Dan inilah yang membuat banyak anak-anak ketika mereka sudah beranjak dewasa, gitu ya, mulai lewat remaja, mereka mungkin meninggalkan iman mereka. Karena seakan-akan ketika mereka kecil itu mereka Kristen. Seakan-akan ketika mereka kecil, mereka itu anak yang manis gitu loh. Yang rajin datang ke gereja gitu ya. Yang senyum-senyum gitu ya. Dan kita pikir, oh sudah percaya Kristus. Sudah menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Tetapi ketika dia beranjak mulai dewasa, mereka meninggalkan iman mereka. Karena apa? Karena itu ibarat seperti kalau itu menempelkan sticky notes, ibu-ibu sekalian tuh ya. Sticky notes kalau ditempelkan di sebuah tembok gitu ya. Seakan-akan tuh nempel gitu ya. Tetapi waktu berlalu gitu ya. Sebulan, 2 bulan, ya 3 bulan, maka sticky note itu kemudian akan lepas. Gitu ya. Tidak lengket lagi dan bahkan mungkin lepas sama sekali. Seperti itulah yang mungkin terjadi ibu-ibu sekalian. Seringkali kita berpikir anak-anak kita waktu kecil kelihatan manis-manis saja, ya tenang-tenang saja. Dan kita berpikir sudah cukup itu gitu ya. Gak bikin ribut, gak bikin nakal ya. Dan kita pikir bahwa dia sudah menjadi anak yang sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Tanpa pernah kita sungguh-sungguh membawa anak-anak itu sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Tetapi dampaknya akan menjadi satu dampak yang luar biasa ketika dia bertumbuh semakin besar. Ada perubahan-perubahan yang terjadi yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Nah itu menjadi pertanyaan bagi setiap kita. Pertanyaan reflektif bagi setiap ibu-ibu sekalian pada saat ini. Pertanyaan adalah seberapa kita sebagai orang tua memandang sebuah urgensi. Memastikan iman kepada Kristus itu telah dimiliki oleh anak-anak kita. Pernahkah kita memikirkan itu ibu-ibu sekalian? Ataukah kita abai, kita cuek dengan itu? Kita pikir dengan kita titip ke gereja, titip ke sekolah Kristen. Kita pikir dengan sendirinya dia menjadi seorang Kristen yang baik. Tidak demikian ibu-ibu sekalian. Pastikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang memiliki iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi yang kedua, pertanyaan bagi setiap kita tentu saja adalah seberapa penting ibu-ibu menganggap sebuah sinergi dengan gereja itu satu hal yang penting. Karena seringkali ada begitu banyak orang tua orang Kristen tidak terlalu menganggap bahwa gereja menjadi memiliki peran yang penting juga dalam pertumbuhan iman seorang anak. Dan seberapa engkau sungguh-sungguh membawa anak-anakmu itu untuk menghargai, menghormati hamba-hamba Tuhan, menghormati losus-losus sekolah minggu yang telah mengajarkan kebenaran itu. Maka ibu-ibu perlu menanamkan itu. Menanamkan kepada anak-anak untuk menghormati mereka. Karena dengan mereka bisa menghormati hamba-hamba Tuhan, menghormati losus-losus sekolah minggu, mereka juga mempercayai setiap pengajaran yang diberikan kepada mereka. Nah itu yang pertama ibu-ibu sekalian, kita perlu bersinergi dengan gereja Tuhan.
Yang kedua adalah bahwa pemuritan dalam keluarga tidak boleh dilepaskan dari kecintaan terhadap firman Tuhan. Nah, anak-anak dari kecil mungkin diajarkan untuk cinta keluarga. Itu baik. Tetapi itu bukan yang utama, ibu-ibu sekalian. Yang utama harus ditanamkan adalah bagaimana anak-anak itu cinta Tuhan, dan cinta berat Tuhan itu harus diwujudkan dalam apa? Mencintai firman Tuhan. Nah, ini mungkin yang seringkali juga beberapa diabaikan oleh ibu-ibu. Ya. Bagaimana anak-anak dibiasakan mungkin pakai gadget, ya, bisa berjam-jam memakai gadget, tetapi lupa memberikan firman Tuhan untuk dibaca, untuk direnungkan kepada anak-anak mereka. Nah, itu pula sebenarnya yang menjadi prinsip yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus katakan juga kepada Timotius bahwa sejak kecil engkau sudah kenal kitab suci. Lalu kemudian Rasul Paulus katakan, ya, dalam 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ini satu perkataan yang luar biasa, ibu-ibu sekalian. Seringkali kita membacanya mungkin kita lewat gitu ya. Tapi sekali lagi diingatkan, kitab suci yang sudah diilhamkan oleh Allah, ya, diinspirasikan oleh Allah itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang di dalam kebenaran. Dan itu dibutuhkan. Bukan berarti saya mau katakan kalau kita cinta keluarga itu nggak penting. Cinta keluarga itu juga penting, ibu-ibu sekalian, ya. Tetapi saya mau katakan bahwa yang pertama-tama harus ada dalam kehidupan setiap kita adalah kita cinta Tuhan. Dan itu diwujudkan dengan apa? Kita sungguh-sungguh memang mencintai firman Tuhan ini. Karena implikasi seseorang yang cinta Tuhan dan cinta firman-Nya, maka dia akan menomorsatukan Tuhan. Kalau dia menomorsatukan Tuhan, otomatis dia pasti juga akan mencintai keluarganya. Tetapi kalau orang yang mula-mula dia hanya sekedar mencintai keluarganya, dia belum tentu mencintai Tuhan di sana. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau orang yang cinta Tuhan itu adalah orang-orang yang berpegang teguh pada firman Tuhan, maka dia tentu akan dapat tahan menghadapi masalah-masalah keluarga. Orang yang berpegang pada kebenaran firman Tuhan adalah orang yang tahan bagaimana dia menghadapi masalah-masalah di tengah keluarga. Godaan-godaan misalnya seksualitas misalnya yang menerpa itu ya. Suami istri, menerpa keluarga-keluarga Kristen sekalipun. Orang yang cinta Tuhan dan berpegang pada kebenaran firman Tuhan, maka mereka akan menggunakan firman Tuhan itu untuk mengatasi konflik di tengah-tengah keluarga. Dan firman Tuhan itu menjadi satu dasar. Meskipun konflik, masalah itu bisa terjadi di tengah-tengah keluarga. Tapi ada satu dasar. Firman Tuhan yang mereka pegang, yang mereka cintai. Dan itulah yang menjadi satu hal yang menguatkan mereka untuk sungguh-sungguh. Mereka dapat mengalirkan akan kasih mereka di tengah-tengah segala konflik. Kasih mereka di tengah-tengah segala hal yang terjadi. Ada pengampunan yang diberikan. Ya. Ada cinta kasih yang diberikan. Dan itu bersumber dari seseorang yang cinta Tuhan dan sungguh-sungguh menghargai akan firman-Nya. Itu juga mengapa Tuhan Yesus juga pernah mengatakan satu perkataan yang keras dalam sebuah metafora. Lukas 14 ayat 26. Tuhan Yesus katakan, jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Suatu perkataan yang keras. Kalau engkau lebih dulu sekedar mencintai keluarga tapi kau tidak cinta Tuhan, maka itu menjadi satu hal yang percuma. Engkau tidak layak menjadi muridku, itu kata Tuhan. Tapi di sini Tuhan berkata tentang masalah prioritas, ibu-ibu sekalian. Prioritas bagaimana Tuhan adalah nomor satu. Dan itu diwujudkan bagaimana kita juga mencintai firman-Nya. Dan nomor-nomor berikutnya adalah bagaimana kita juga mencintai keluarga kita, mencintai anggota-anggota sama tubuh Kristus yang lainnya. Tetapi bermula dari bagaimana kita sungguh-sungguh cinta Tuhan dan berpegang erat kepada kebenaran firman itu. Nah, ibu-ibu, di Amerika ada satu hal yang menarik, ya, seorang pakar lingkungan, ya, pakar lingkungan itu menyelidiki tentang pohon-pohon yang ada di pegunungan Northern Cascade yang terletak di negara bagian barat Washington, Amerika Serikat, ibu-ibu sekalian.
Apa yang terjadi di sana? Ketika mungkin di negara-negara yang lain, ya di California, ya seringkali jadi kebakaran hutan, ya, atau terjadi petir menyambar pohon dan pohon itu kemudian terbakar, kemudian nyebar ke semuanya, ibu sekalian. Tetapi yang menarik ketika mereka meneliti pohon-pohon yang ada di sana, itu ada sebuah keunikan di sana. Keunikannya adalah pohon-pohon itu bisa bertahan ratusan tahun, ya. Ada yang 100 tahun, ada yang 200 tahun, dan itu kokoh pohonnya, tinggi menjulang kokoh dan bertahan. Dan padahal ya, dalam satu musim itu misalnya itu ya, dalam satu tahun itu bisa terjadi ratusan atau bahkan ribuan petir itu menyambar-nyambar. Ketika badai datang ya, hujan deras, petir itu menyambar ya. Tetapi tidak pernah terjadi kebakaran hutan. Dan itu menjadi sebuah keunikan yang diteliti oleh pakar lingkungan ini. Dan ketika mereka menelitinya, mereka menemukan ibu-ibu sekalian, ternyata gitu ya, di sana ternyata hutan-hutan itu sangat basah. Sehingga karena kondisi hutan itu seringkali menjadi hutan yang basah, maka tidak terjadi kebakaran hutan di tempat itu. Dan hutan basah itulah yang menyebabkan pohon-pohon itu bisa berakar, bisa bertumbuh besar, dan tidak pernah kekurangan air di sana. Nah, kisah pohon-pohon ini saya metaforakan ya dalam kehidupan keluarga kita sebenarnya. Pohon-pohon yang kokoh itu ibarat keluarga kita, ibu-ibu sekalian, yang terus dibasahi oleh kebenaran firman Tuhan. Ada air hidup, ya firman yang hidup itu terus membasahi kehidupan keluarga-keluarga Kristen. Sehingga saya percaya ketika kehidupan keluarga kita itu, tanda kutip, dibasahi oleh kebenaran firman Tuhan, maka setiap anggota-anggotanya tidak akan pernah mengalami sebuah kebakaran dan tanda kutip. Konflik-konflik hebat, konflik-konflik yang membuat perseteruan, perpisahan gitu ya ibu-ibu sekalian ya. Karena masing-masing anggota keluarga itu telah dipenuhi dengan aliran-aliran firman yang hidup itu. Mereka bisa saling menghormati satu dengan lainnya. Antara anak dan orang tua bisa menghargai. Orang tua bisa mengasihi anak-anaknya. Bisa memaafkan satu dengan lainnya. Dan setiap anggota-anggota keluarga pada akhirnya mereka bisa bertumbuh. Berakar, bertumbuh, ya, berbuah di dalam Kristus. Mereka bisa menjadi orang-orang yang punya karakter yang diubahkan sebagai murid Kristus yang sungguh-sungguh. Sehingga itu menjadi satu hal yang penting bagi setiap kita. Petir itu bisa menyambar, ya. Petir-petir itu ya diibaratkan adalah permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa timbul di tengah-tengah keluarga. Itu bisa menyambar kita, bisa menjadi persoalan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Mungkin itu masalah-masalah keuangan, masalah-masalah ekonomi yang terjadi di tengah-tengah keluarga. Atau mungkin ada masalah-masalah sakit penyakit yang menjadi badai itu, yang menyambar kehidupan keluarga kita. Atau musibah-musibah lain yang mungkin terjadi. Itu ya. Kehidupan anak-anak misalnya yang mengalami masalah. Tetapi sebagaimana pohon yang kuat ini ketika disambar petir itu tetap bertahan, tetap kokoh, tetap berdiri dan tidak mengalami kebakaran di sana. Demikian seharusnya keluarga-keluarga Kristen yang hidupnya dialiri oleh aliran-aliran kebenaran firman Tuhan. Karena itu pada saat ini saya rindu bagi setiap kita untuk kembali kita sungguh-sungguh merefleksikan hidup setiap kita. Jika memang ibu-ibu rindu dan sangat merindukan memuridkan setiap anak-anak kita, anggota keluarga kita. Maka bawa mereka sungguh-sungguh mencintai Tuhan dengan cara apa? Cintai firman-Nya. Cintai firman-Nya. Karena itu adalah kebenaran yang kokoh. Yang bisa meneguhkan dan membuat orang bisa teguh berdiri di tengah-tengah segala godaan, badai, petir kehidupan yang mengancam kehidupan setiap keluarga-keluarga orang percaya. Nah ibu-ibu sekalian terkasih dalam kasih Kristus, pemuritan dalam keluarga adalah satu hal yang sangat urgent. Yang harus dilakukan oleh rumah tangga Kristen. Oleh semua keluarga Kristen. Bagaimana caranya? Dua hal itu. Yang pertama, jangan lakukan sendiri, tapi bersinergilah dengan gereja Tuhan. Dengan hamba-hamba Tuhan, dengan pengajar-pengajar yang ada di gereja Tuhan. Bersama-sama kita membangun akan pemuritan itu. Tapi yang kedua, jangan lupakan, jadikan firman Tuhan itu menjadi satu pedoman utama buat hidupmu dan juga bagi
anak-anak-Mu. Karena itulah yang akan meneguhkan dan menguatkan hidup setiap orang percaya di tengah-tengah badai, di tengah-tengah segala hal yang terjadi dalam keluarga Kristen. Mari kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini kami bersama-sama belajar tentang pemuritan di tengah-tengah keluarga orang percaya. Tuhan, kami mohon Tuhan lembutkan hati setiap kami. Karena kami sadar seringkali kami abai, kami lalai. Memuridkan anggota keluarga kami, memuridkan anak-anak kami. Sehingga mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kami mohon kiranya Engkau sendiri yang bekerja di hati setiap kami. Melembutkan hati setiap kami. Sehingga kami pada akhirnya menjadi orang tua Kristen yang mampu mempertanggungjawabkan bukan hanya iman kami. Tapi iman seluruh keluarga kami. Menjadi keluarga-keluarga yang percaya Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan berkati setiap kita. Terima kasih untuk Pak Ferry yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang boleh mengingatkan kembali setiap kita. Mari kita ajak semua keluarga kita kembali pada firman-Nya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita juga akan memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu mungkin bisa melalui transfer ke rekening gereja yang tertera di layar TV Bapak Ibu, atau enggak bisa melalui scan barcode yang ada di depan layar. Mari kita naikkan pujian, tidak dengan tangan yang hampa. Ucap syukur untuk semua berkat-berkat-Nya bagi kita. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku, persembahkan seluruh hidupku di atas katakan segalanya yang kumiliki, semuanya yang kumiliki, semuanya itu daripada Tuhan, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya
bersyukur pada pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk menyatakan ucapan syukur kami kepada Engkau atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan ini boleh dipergunakan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Dan Tuhan juga yang memberikan hikmat kepada badan pengurus untuk dapat mengelolanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk berkat rohani yang kami terima pada pagi hari ini. Biarlah melalui firman yang kami dapatkan, Engkau juga semakin membentuk kami menjadi wanita-wanita yang semakin mencintai Tuhan, yang menjadi berkat di tengah keluarga kami dan juga di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan dan termulialah nama-Mu selamanya. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan waktu akan disampaikan oleh Guru Indri. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan, kembali kita boleh bersekutu bersama di dalam persekutuan Komisi Wanita. Tidak terasa kita kembali sudah masuk di penghujung bulan November dan tinggal beberapa minggu lagi Komisi Wanita kita GKI Gading Serpong akan merayakan ulang tahun yang ke-10 tanggal 11 Desember. Mari kita juga terus boleh mendoakan akan persiapan untuk perayaan HUT KW yang ke-10 sekalipun melalui online, tapi mari kita mau menyambut dengan penuh syukur dan sukacita. Ya, terima kasih untuk tim yang boleh melayani hari ini, untuk Guru Injil Ferry, untuk Ibu Nelly, Ibu Hani, Ibu Hera, untuk Guru Injil Eko dan beberapa pengurus juga yang hadir dan juga Pak Yusar dan Saudara Franking. Ya, kita sungguh bersyukur untuk hati yang Tuhan terus beri bagi setiap kita untuk boleh melayani Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi diingatkan dalam rangka HUT akan ada kuis. Kuis ini akan diberikan melalui WA. Nanti di share dalam WA group ya. Seperti yang sudah disampaikan minggu lalu bahwa pertanyaan-pertanyaan dari kuis ini diambil dari 4 minggu di dalam ibadah KW online ya. Jadi ada hadiah menarik yang disiapkan oleh tim pengurus ya untuk kita boleh memeriahkan akan HUT KW yang ke-10 ini ya. Kiranya Tuhan boleh nolong dan semangat kita terus untuk boleh menikmati segala berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita saat ini kita akan berdoa syafaat. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, betapa limpah kebaikan-Mu ya Tuhan. Bukan hanya Engkau memelihara kami dengan memberikan dan mencukupkan kebutuhan hidup kami, tetapi juga Engkau memberikan kecukupan di dalam kerohanian kami. Dengan firman-Mu yang kembali boleh mengajar kami, mengingatkan kami di dalam kehidupan kami sebagai wanita, sebagai mama, sebagai oma yang juga memiliki peran penting di tengah-tengah keluarga. Bukan kami hanya memiliki keterampilan masak dan keterampilan lainnya, tetapi Tuhan juga menghendaki kami menjadi wanita-wanita, menjadi mama, menjadi ibu, menjadi istri di tengah-tengah keluarga kami. Menjadi wanita yang sungguh mencintai firman-Mu dan punya hati untuk sungguh terus boleh mengajarkan firman-Mu di tengah-tengah keluarga. Karena kami tahu betul bahwa firman-Mu itulah yang menjadi dasar dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Supaya kami tetap kokoh, kuat di dalam menghadapi segala badai kehidupan yang bisa saja menerpa kehidupan kami. Bagaimana kami terus berpaut hanya kepada Tuhan saja. Kami sungguh berterima kasih untuk firman-Mu pagi siang hari ini. Kami juga bersyukur untuk setiap anak-anak Tuhan yang boleh melayani pagi siang hari ini. Untuk Guru Injil Ferry, untuk Ibu Nelly, untuk Bu Hera, Bu Hani, untuk Guru Injil Eko. Terima kasih Tuhan di masa-masa yang tidak mudah ini dengan segala keterbatasan yang ada. Tetapi Engkau masih berikan kesehatan, kekuatan untuk kami boleh melayani. Kiranya pelayanan ini sungguh boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Kami juga bersyukur untuk kesetiaan setiap ibu-ibu di dalam mengikuti ibadah persekutuan Komisi Wanita sekalipun secara online. Biarlah kerinduan hati kami terus senantiasa mencari Engkau Tuhan. Mencari persekutuan dengan Tuhan karena kami tahu
Engkau di dalam persekutuan dengan Tuhan, berkat rohani yang limpah akan kami alami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami juga terus mau berdoa untuk Komisi Wanita GKI Gading Serpong. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. 10 tahun perjalanan pelayanan KW, kami tetap melihat bagaimana pertolongan dan kasih Tuhan yang luar biasa. Tanggal 11 Desember nanti kami akan merayakan ulang tahun. Tuhan, biarlah Tuhan juga memberkati para pengurus dalam mempersiapkan sekalipun dengan segala keterbatasan, tetapi hati kami limpah dengan syukur karena kami melihat betapa anugerah Tuhan limpah dalam persekutuan pelayanan Komisi Wanita di tempat ini. Kami sungguh berdoa kepadamu dan kami saat ini terus datang membawa setiap pergumulan kami kepadamu ya Tuhan. Kami masih banyak hal yang kami gumulkan, kesehatan, pergumulan dalam keluarga, masalah ekonomi, masalah relasi antar keluarga, hubungan yang mungkin masih kurang harmonis ya Tuhan. Dan berbagai hal kiranya Tuhan juga yang terus campur tangan dan memberkati. Kami memohon pertolongan Tuhan untuk orang tua dari Bu Heni Handoko, Ibu Mankyun yang beberapa waktu lalu baru dilakukan operasi usus besar yang mengalami kanker ganas ya Tuhan. Ke depan dia harus berobat, melakukan tahap-tahap kemoterapi. Kami memohon Tuhan zaman dan lawatan-Mu, bila kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada Ibu Mankyun di dalam proses pengobatan yang harus dijalani. Berikan semangat dan keteguhan iman percaya bahwa Tuhan akan terus boleh menolong dia. Tuhan mengasihi dia lebih dari apapun dan Tuhan terus akan menyatakan kehendak-Nya kepada Ibu Mankyun. Kami juga berdoa untuk Ma Erlin yang karena pandemi ini sehingga pundaknya sebelah kiri itu tidak bisa diterapi dan juga pinggangnya saat ini sering mengalami sakit. Tuhan kiranya menjamah, Tuhan kiranya juga yang memulihkan. Dan kami juga membawa ibu-ibu juga yang bergumul dengan sakit penyakit yang masih terus saat ini mereka alami dan rasakan. Pengobatan-pengobatan yang dilakukan Tuhan kiranya juga campur tangan dan memberkati. Berikan terus mereka sukacita, kekuatan dan pengharapan hanya daripada Tuhan saja. Ini doa permohonan kami ya Tuhan. Dan kami terus memohon berkat-Mu bagi setiap permasalahan-permasalahan, pergumulan-pergumulan di tengah-tengah keluarga dari ibu-ibu. Apapun itu juga kami percaya Engkau adalah sumber pertolongan bagi kami sekalian. Ini doa kami Tuhan, syukur kami. Kami bawa kepadamu ya Tuhan. Kepada Allah yang kami percaya, kepada Allah yang kami yakini sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan memberkati kita sekalian. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu. Penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku Mengangkat tangan mengandalkan-Mu. bersatu hati mengasihi-Mu. Melayani Tuhan Seumur hidupku. bersatu dalam